Cerita dimulai di sebuah ruangan pada malam hari raya. Seorang ibu yang masih mengharapkan suaminya pulang setelah 20 tahun meninggalkan dia dan anaknya. Ia masih mengharapkan suaminya pulang dan rumah tangganya kembali sempurna. Tapi lain dengan anak sulungnya. Ia menyimpan dendam yang mendalam kepada ayahnya karena telah tega meninggalkan keluarganya hingga hidup mereka menderita dan tersiksa. Tak disangka malam itu ayahnya pulang. Ibu dan anaknya menyambut kedatangannya, namun tidak dengan si sulung yang sudah sangat murka dan tidak bisa menerima ayahnya lagi. Ayahnya sudah tua dan jatuh miskin, tidak sanggup menerima penolakan si sulung, memutuskan untuk pergi dan tak pernah kembali lagi. Di sebuah ruangan dari dalam sebuah rumah yang sangat sederhana dengan sebuah jendela agak tua, terdengar suara beduk bersaut-sautan diiringi suara takbir sebagai tanda kalau esok adalah hari raya Idul Fitri. Tampak ibu sedang duduk di kursi dekat jendela, terlihat sedih dan haru mendengar suara beduk dan takbir yang bersaut-sautan. Ibu masih berpikir lagi. Malam hari raya, Laila, dengarlah suara beduk itu bersahut-sahutan. Pada malam hari raya seperti inilah ayahmu pergi dengan tidak meninggalkan sepatah kata pun. Ayah? Keesokan harinya hari raya, selesai sholat kuampuni dosanya. Kenapa masih ibu ingat lagi masa yang lampau itu? Mengingat orang yang sudah tidak ingat lagi kepada kita. Aku merasa bahwa ia masih ingat kepada kita. Wati kemana, Bu? Wati keluar tadi mengantar jahitan, Laila. Wati masih juga mengambil jahitan, Bu. Wati masih juga mengambil upah jahitan, Bu. Bukankah seharusnya ia tidak usah lagi membanting tulang sekarang? Biarlah, Laila, karena kalau ia sudah kawin nanti, kepandaiannya itu tidak sia-sia nanti. Sebenarnya, ibu mau mengatakan kalau penghasilanku tidak cukup untuk membiayai makan kita sekeluarga, kan, Bu? Bagaimana dengan lamaran itu, Bu? Wati nampaknya belum mau bersuami, Laila. Tapi dari pihak orang tua anak lelaki itu terus mendesak ibu saja. Apa salahnya, Bu? Mereka kan uangnya banyak. Ah, uang, Laila. Maaf, Bu. Bukan maksud aku menjual adik sendiri. Aku jadi mata duitan. Ya, mungkin karena hidup yang penuh penderitaan ini. Ayahmu seorang hartawan yang mempunyai tanah dan kekayaan yang sangat banyak. Mewah di waktu kami kawin dulu. Tetapi kemudian seperti pokok yang ditiup angin kencang, buahnya gugur karena uang, Laila. Tidak, Laila. Tidak, aku tidak mau terkena dua kali. Aku tidak mau adikmu bersuamikan seorang hartawan. Tidak cukuplah aku saja sendiri. Biarlah ia hidup sederhana, Wati mestilah bersuamikan orang kaya berbudi tinggi. Mesti. Tapi, kalau bisa kedua-duanya sekaligus, Bu. Ada harta, ada budi. Di manalah dicari, Laila? Adik kau Wati hanyalah seorang gadis biasa. Apalagi sekarang ini keadaan kita susah. Kita tidak punya uang di rumah. Sebentar hari lagi uang simpananku yang terakhir pun akan habis pula. Semua ini adalah karena ulah ayah. Hingga Wati harus menderita pula. Sejak kecil, Wati sudah merasakan pahit getirnya kehidupan. Tapi kita harus mengatasi kesulitan ini, Bu. Harus. Ini kewajibanku sebagai kakaknya. Aku harus lebih keras lagi berusaha. Kalau saja aku punya uang 1 juta. Buat perkawinan Wati 500 rupiah. Buat perkawinan Wati 500.000 rupiah saja sudah cukup, Laila. Sesudah Wati nanti datanglah giliranmu, Laila. Aku kawin, Bu. Belum bisa aku memikirkan kesenangan untuk diriku sendiri. Sekarang ini, Bu,
sebelum saudara-saudaraku senang dan ibu ikut mengecap kebahagiaan atas jerih payahku nanti, Bu. Aku sudah merasa bahagia kalau kau bahagia, Laila, karena nasibku bersuami tidak baik. Dan kata orang, bahagia itu akan turun kepada anaknya. Malam hari raya sewaktu ia pergi itu, tak tahu aku apa yang mesti aku kerjakan. Tetapi Maimun lambat benar pulang hari ini, Bu. barangkali banyak yang harus dikerjakannya, karena katanya mungkin bulan depan dia naik gaji. Betul, Bu. Maimun memang pintar, otaknya encer. Tapi karena kita tidak punya uang, kita tak bisa membiayai sekolahnya lebih lanjut lagi. Tapi kalau ia mau bekerja keras, tentu ia akan menjadi orang yang berharga di masyarakat. Laila, siapa lelaki yang sering kau lihat bersepeda denganmu? Ah, dia itu cuma teman kerja, Bu. Tapi ibu rasa pantas sekali dia buat kamu, Laila. Meskipun ibu rasa dia bukanlah orang yang rendah seperti kita derajatnya, tapi kalau kau suka, Ah, buat apa memikirkan kawin sekarang, Bu? Mungkin kalau 10 tahun lagi, nanti kalau sudah beres. tapi kalau Wati nanti sudah kawin, kau mesti juga, Laila. Kau kan lebih tua. Waktu ayahmu pergi pada malam hari raya itu, kupeluk kalian anak-anakku semuanya. Hilang akalku. Sudahlah, Bu. Buat apa mengenang masa lalu? Masuk Maimun, dia terlihat sangat senang. Lama menunggu, Bu, Mbak. Ah, tidak. Agak lambat hari ini, Mun. Di mana kau berbuka puasa tadi? Kerja lembur, Bu. Tadi aku berbuka puasa bersama teman di kantor. Tapi biarlah buat perkawinan Wati nanti. Mana dia, Bu? Mengantarkan jahitan. Mbak, ada kabar aneh nih. Tadi pagi aku berjumpa dengan seorang tua yang serupa benar dengan ayah. Oh, begitu. Waktu Pak Tirto berbelanja di sentral, tiba-tiba ia berhadapan dengan seorang tua, kira-kira berumur 60 tahun. Ia kaget juga, karena orang tua itu seperti yang pernah dikenalnya. Katanya, orang tua itu serupa benar dengan Raden Saleh. Tapi kemudian orang itu menyingkirkan diri, lalu menghilang di kerumunan orang banyak. Ah, tidak mungkin dia ada di sini. Aku kira juga dia sudah meninggal dunia atau keluar negeri. Sudah 20 tahun semenjak dia pergi pada malam hari raya seperti ini. Ada orang yang mengatakan dia ada di Singapura, Bu. Tapi itu sudah 10 tahun yang lalu. Waktu itu, kata orang dia mempunyai toko yang sangat besar. Dan kata orang juga yang pernah melihat hidupnya mewah sekali. Ya, tapi anaknya makan lumpur. Tapi kemudian, tak ada lagi sama sekali kabar apapun tentang ayahmu. Apalagi sesudah perang sekarang ini, di mana kita dapat bertanya. Bagaimana rupa ayah yang sebenarnya, Bu? Waktu ia masih muda, dia tidak suka belajar, tidak seperti kau. Dia lebih suka berfoya-foya. Ayahmu pada masa itu sangat disegani orang. Ia suka meminjamkan uang ke sana kemari, dan itulah. Selama hari raya ini, berapa hari kau libur, Mun? 2 hari, Mbak. Oh ya, hampir lupa masih ada makanan yang belum ibu taruh di meja. Pak Tito bertemu dengan orang itu kapan, Mun? Kemarin sore, Mbak. Kira-kira jam 6:30. Bagaimana dengan pakaiannya? Tak begitu bagus lagi katanya. Pakaiannya sudah compang-camping dan kopiah sudah hampir putih. Oh, begitu. Kau masih ingat rupa ayah, Mbak? Tidak ingat lagi aku. Semestinya Mbak ingat, karena umur Mbak waktu itu sudah 8 tahun. Sedangkan aku saja masih ingat, walaupun samar-samar. Tidak ingat lagi aku. Sudah lama aku paksa diriku untuk melupakannya. Pak Tirto banyak cari tahu tentang ayah. Ya, kata orang ayahmu seorang yang baik hati. Jika ia berada di sini sekarang, di rumah ini, besok hari raya, tentu ia bisa
bersenang-senang dengan anak-anaknya. Wati seharusnya udah pulang sekarang kan? Jam berapa ini? Mbak Laila, ada kabar aneh lagi nih. Tadi pagi aku berkenalan dengan orang India. Dia mengajarkan aku bahasa Urdu dan aku memberikan pelajaran bahasa Indonesia kepada dia. Baguslah itu. Kau memang harus mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya supaya nanti kau dapat banggakan kalau kau bisa jadi orang yang sangat berguna bagi masyarakat. Jangan seperti aku ini, hanya lulusan sekolah rendah. Aku tidak pernah merasakan atau bisa lebih tinggi lagi karena aku tidak punya ayah. Tidak ada orang yang mau membantu aku. Tapi kau, Maimun, yang sekolah cukup tinggi, bekerjalah sesuai tenagamu. Aku percaya kau pasti bisa memenuhi tuntutan zaman sekarang ini. Masuk Wati, seorang anak gadis yang tampak riang. Ia membawa sesuatu yang tampaknya untuk keperluan hari raya besok. Sudah berbuka puasa semuanya? Tadi kami menunggumu, tapi kok lama banget? Makanlah apa yang kau lihat di luar. Waktu aku lewat di situ tadi, Mbak Laila, dengarlah dulu. Ya, aku dengar. Ada orang tua di ujung jalan ini. Dari jembatan sana melihat-lihat ke arah rumah kita. Nampaknya seperti seorang pengemis. Ya, kenapa semua jadi diam? Orang tua, bagaimana rupanya? Hari agak gelap, jadi tidak begitu jelas kelihatannya. Tapi orangnya... Coba kulihat, Siapa, Mun? tak ada orang kelihatannya. Malam hari raya seperti ini, ia berlalu dulu. Mungkin Bu, lupakan sajalah apa yang sudah berlalu itu. waktu kami masih sama-sama muda, kami sangat berkasih-kasihan. Sejelek-jelek ayahmu, banyak juga kenangan-kenangan di masa itu yang tak dapat ibu lupakan, nak. Mungkin ia kembali juga. Assalamualaikum. Apa di sini rumahnya Nona Saleh? Astagfirullah, seperti suara ayahmu, nak. Ayahmu pulang, nak. Tina? Kau Tina? Saleh, engkau Saleh. Kau banyak berubah, Saleh. Ya, aku berubah. Tina, 20 tahun percayaan merubah wajahku. Dan ini tentunya anak-anak kita semua. Ya, memang ini adalah anak-anakmu semua. Sudah lebih besar dari ayahnya. Mari duduk dan pandangilah mereka. Apa aku boleh duduk, Tina? Tentu saja boleh. Mari. Ayahmu pulang, nak. Ayah, aku Maimun. Maimun, engkau sudah besar sekarang. Nak, waktu aku pergi dulu, engkau masih kecil sekali. Kakimu masih lemah, belum dapat berdiri. Dan Nona ini siapa? Aku Wati, ayah. Ya Wati, aku dengar dari jauh bahwa aku mendapat seorang anak lagi, seorang putri. Engkau cantik, Wati, seperti ibumu di masa muda. Aku senang sekali, tak tahu apa yang harus kulakukan. Aku sendiri tidak tahu di mana aku harus mulai berbicara. Anak-anak semuanya sudah besar seperti ini. Aku kira inilah bahagia yang paling besar. Ya, rupanya anak-anak dapat juga besar, walaupun tidak dengan ayahnya. Mereka semua sudah jadi orang pandai sekarang. Laila bekerja di perusahaan tenun, dan Maimun tak pernah tinggal kelas selama bersekolah. Setiap kali keluar sebagai yang pertama dalam ujian. Sekarang mereka sudah mempunyai penghasilan masing-masing. Dan Wati, dia ini membantuku menjahit. Ibu. 10 tahun aku menjadi seorang saudagar besar di Singapura. Aku menjadi kepala perusahaan dengan pegawai berpuluh-puluh orang. Tapi malang bagiku, toko ini habis terbakar. Lalu, seolah-olah seperti masih belum puas menyeret aku ke lembah kehancuran, saham-saham yang kubeli merosot semua nilainya habis perang ini. Sudah itu, semua segala yang kukerjakan tak ada lagi yang sempurna. Sementara aku sudah mulai tua. Lalu tempat tinggalku, keluargaku, anak istriku tergambar kembali di depan mata dan jiwaku.
Kalian seperti mengharapkan kasihku. Engkau memberikan air segelas buatku, Laila. Hanya engkau yang tidak. Laila, ayahmu berbicara itu. Mestinya engkau gembira, nak. Sudah semestinya ayahmu berjumpa kembali dengan anak-anaknya yang sudah sekian lama tidak bertemu. Kalau Laila tak mau, engkaulah Maimun. Maukah kau memberikan ayah segelas air? Baik, ayah. Maimun, kapan kau mempunyai seorang ayah? Laila, Kami tidak mempunyai ayah, Bu. Kapan kami mempunyai seorang ayah? Laila, apa katamu itu? Kami tidak mempunyai seorang ayah, kataku. Kalau kami mempunyai ayah, lalu apa perlunya kami membanting tulang selama ini? Jadi budak orang. Waktu aku berumur 8 tahun, aku dan ibu hampir saja terjun ke dalam laut. Untung ibu cepat sadar. Dan jika kami mempunyai ayah, lalu apa perlunya aku menjadi anak suruhan waktu aku berumur 10 tahun? Kami tidak mempunyai seorang ayah. Kami besar dalam keadaan sengsara. Rasa gembira di dalam hati sedikit pun tidak ada. Dan kau, Maimun, lupakah engkau waktu menangis di sekolah rendah dulu? Karena kau tidak bisa membeli kelereng seperti kawan-kawanmu yang lain. Dan kau pergi ke sekolah dengan pakaian yang sudah robek dan tambalan sana-sini. Itu semua terjadi karena kita tidak mempunyai seorang ayah. Kalau kita punya seorang ayah, lalu kenapa hidup kita melarat selama ini? Tapi Mbak Laila, ibu saja sudah memaafkannya. Kenapa kita tidak? Ibu seorang perempuan. Waktu aku kecil dulu, aku pernah menangis di pangkuan ibu karena lapar, dingin, dan penyakitan. Dan ibu selalu bilang, ini semua adalah kesalahan ayahmu. Ayahmu yang harus disalahkan. Lalu kemudian aku jadi budak suruhan orang. Dan ibu jadi babu mencuci pakaian kotor orang lain. Tapi aku berusaha kerja sekuat tenagaku. Aku buktikan kalau aku dapat memberi makan keluargaku. Aku berteriak pada dunia, aku tidak butuh pertolongan orang lain. Ya, orang yang meninggalkan anak dan istrinya dalam keadaan sengsara. Tapi aku sanggup menjadi orang yang berharga meskipun aku tidak mengenal kasih sayang seorang ayah. Waktu aku berumur 18 tahun, tak lain yang selalu terbayang dan terlihat di ruang mataku hanya gambaran ayahku yang telah sesat. Ia melarikan diri dengan seorang perempuan asing yang lalu menyeretnya ke dalam lembah kedurjanaan. Lupa ia kepada anak dan istrinya. Juga lupa ia kepada kewajibannya karena nafsunya yang telah membawanya ke pintu neraka. Hutangnya yang ditinggalkan kepada kita bertimbun-timbun. Sampai-sampai buku tabunganku yang disimpan oleh ibu ikut hilang juga bersama ayah yang minggat itu. Ya, masa kecil kita sungguh-sungguh sangat tersiksa. Maka jika kita memang mempunyai ayah, maka ayah itulah musuhku yang sebesar-besarnya. Mbak, Laila. Tapi Mbak, lihat ayah sudah seperti ini sekarang. Dia sudah tua, Mbak. Maimun, sering benar kau ucapkan kalimat ayah pada orang yang tidak berarti ini? Cuma karena ada seorang tua yang masuk ke rumah ini dan ia mengatakan kalau ia ayah kita, lalu kau sebut pula ia ayah kita? Padahal dia tidak kita kenal. Sama sekali tidak, Maimun. Coba kau perhatikan, apakah kau benar-benar bisa merasakan kalau kau sedang berhadapan dengan ayahmu? Mbak Laila, kita adalah darah dagingnya. Bagaimanapun buruknya kelakuannya, kita tetap anaknya yang harus merawatnya. Jadi, maksudmu ini adalah kewajiban kita. Sesudah ia melepaskan hawa nafsunya di mana-mana, lalu sekarang ia kembali lagi ke sini karena sudah tua dan kita harus memeliharanya. Hah, enak sekali. Laila, sampai hati benar kau berkata begitu terhadap ayahmu, ayah kandungmu. Ayah kandung. Memang Laila yang dulu pernah punya ayah, tapi dia sudah meninggal dunia 20 tahun yang lalu. Dan Laila yang sekarang adalah Laila yang dibentuk oleh Laila sendiri. Aku tidak peduli berhutang budi kepada siapapun di atas dunia ini. Aku merdeka. Merdeka semerdeka-merdekanya, Bu. Aku memang berdosa dulu itu. Aku mengaku. Dan itulah sebabnya aku kembali pada hari ini. Pada hari tuaku untuk memperbaiki kesalahan dan dosaku. Tapi ternyata sekarang, ya, benar katamu Laila. Aku seorang tua
Dan aku tidak bermaksud untuk mendorong-dorongkan diri agar diterima di mana tempat yang aku tidak dikehendaki. Baiklah, aku akan pergi. Tapi, tahukah kau Laila, bagaimana sedih rasa hatiku. Aku yang pernah dihormati, orang kaya yang memiliki uang berjuta-juta banyaknya, sekarang diusir sebagai pengemis oleh seorang anak kandungnya sendiri. Tapi biarlah sedalam apapun aku terjerumus dalam kesengsaraan, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Tunggu dulu ayah. Jika Mbak Laila tidak mau menerima ayah, akulah yang menerima ayah. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Maimun, apa pernah kau menerima pertolongan dari orang tua seperti ini? Aku pernah menerima tamparan dan tendangan juga pukulan dari dia dulu. Tapi sebiji jarah pun tak pernah aku menerima apa-apa dari dia. Jangan begitu keras Mbak Laila. Jangan kau membela dia. Ingat, siapa yang membesarkan kau? Kau lupa, akulah yang membiayaimu selama ini dari penghasilanku sebagai kuli dan kacung suruhan. Ayahmu yang sebenar-benarnya adalah aku. Kau menyangkai Satu. Engkau menyakiti hatimu, Bang. Kau ikut pula membela-bela dia. Sedangkan untuk kau, aku juga yang bertindak menjadi ayahmu selama ini. Baiklah, peliharalah orang tua itu jika memang kalian cinta kepadanya. Mungkin kau tidak merasakan dulu pahit getirnya hidup karena kita tidak punya seorang ayah. Tapi sudahlah, demi kebahagiaan saudara-saudaraku, jangan sampai menderita seperti aku ini. Aku mengerti. Bagiku, tidak ada jalan untuk kembali. Jika aku kembali, aku hanya mengganggu kedamaian dan kebahagiaan anakku saja. Biarkan aku pergi, inilah jalan yang terbaik. Tidak ada jalan untuk kembali. Ayah bergerak perlahan sambil batuk-batuk, sementara Maimun mengikuti dari belakang. Ayah, apa ayah punya uang? Ayah sudah makan. Kemana ayah akan pergi sekarang? Tepi jalan atau dalam sungai. Aku cuma seorang pengemis sekarang. Seharusnya memang aku malu untuk masuk dalam rumah ini yang sudah kutinggalkan dulu. Aku sudah tua, lemah, dan sadar. Langkahku terayun kembali. Ya, sudah 3 hari aku berdiri di depan sana. Tapi aku malu, tak sanggup sebenarnya untuk masuk ke sini. Aku sudah tua dan... Ayah memandangi anak-anaknya satu persatu, lalu keluar dengan perlahan sambil batuk-batuk. Malam hari raya dia pergi dan datang untuk pergi kembali, seperti gelombang yang dimainkan oleh angin topan. Demikianlah nasib ibu, nak. Mbak, bagaimana Mbak? Tidak dapatkah Mbak memaafkan ayah? Besok hari raya, sudah semestinya kita saling memaafkan. Mbak tidak kasihan, kemana dia akan pergi setua itu? Tidak ada rasa belas kasihan. Tidak ada rasa tanggung jawab terhadap adik-adiknya yang tidak berayah lagi. Dalam hujan lebat seperti ini, Mbak suruh dia pergi. Dia ayah kita, Mbak. Ayah kita sendiri. Janganlah kalian lihat aku sebagai terdakwa. Mengapa kalian hanya menyalahkan aku saja? Aku sudah hilangkan semua rasa itu. Sekarang kalian harus pilih, dia atau aku. Tidak, aku akan panggil kembali ayahku pulang. Aku tidak peduli apa yang Mbak mau lakukan. Kalau perlu, bunuh saja aku. Kalau Mbak mau, aku akan panggil ayahku. Ayahku pulang. Ayahku pasti pulang. Maimun, kembali! Laila cepat hendak menyusul Maimun, tapi tidak jadi, lalu perlahan-lahan duduk kembali. Ibu dan Wati menangis. Suasana hening, seketika hanya terdengar suara beduk dan takbir serta gemuruh hujan. Tak berapa lama, tampak Maimun kembali. Namun, ia hanya membawa pakaian dan kopiah ayah saja. Maimun kelihatan menangis. Mana ayah, Mbak? Mana ayahmu? Tidak aku lihat, hanya kopiah dan bajunya saja yang kudapati. Maimun, di mana kau dapatkan baju dan kopiah itu? Di bawah lampu dekat
jembatan. Lalu ayah? Bagaimana dengan ayah? Di mana ayah? Aku tidak tahu. Jadi ayah meloncat ke dalam sungai? Laila! Dia tak tahan menerima penghinaan dariku. Dia yang biasa dihormati orang, dan dia yang angkuh. Ya, angkuh seperti diriku juga. Ayahku, aku telah membunuh ayahku. Ayahku sendiri. Ayahku pulang. Ayahku pulang. Laila berteriak memanggil ayahnya, lalu keluar rumah dan terus berteriak-teriak seperti orang gila. Ibu, Wati, dan Maimun berbarengan berteriak memanggil Laila. Suara beduh bersaut-sautan diiringi takbir, sementara hujan masih saja turun dengan derasnya.